ya. Coba siapa yang mau jadi presiden? Yang mau jadi polisi? Yang mau jadi tentara? Yang mau jadi dokter? Yang mau jadi guru? Yang mau jadi penghafal Al-Quran? Yang mau jadi hantu? Bisa jadi hantu mau? Jangan mau jadi hantu. Berarti masih ada yang belum fokus 1-2 orang. Duduk anak salah, siap, mana suaramu? Waktu sudah menunjukkan pukul sekian. Umi nggak bisa lama-lama. Biasanya kalau ngisi acara bisa lama-lama berjam-jam. Karena Umi jam 10 sudah ada acara, jadi Umi nggak bisa lama-lama. Makanya saat Umi berkisah didengerin. Beda nak dongeng sama berkisah. Kalau dongeng itu cerita fiktif, hanya khayalan, hanya membentuk karakter yang baik. Tapi kalau berkisah itu sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Berarti kalau Umi mau berkisah, menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran, kalau kita dengan Al-Quran diam apa berisik? Iya. Jadi dia kalau berkisah itu membentuk akhlak yang mulia. Kalau dongeng hanya karakter yang baik. Jadi kalau sudah berakhlak mulia, pasti ada karakter yang baik di dalamnya. Tapi kalau akhlak yang baik itu belum ada, dia tentunya di karakter yang baik. Jadi harus didengar. Dengerin. Duduk anak salat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah. Tepuk setengah. Bisa? Coba tepuk setengah. Dari 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah. Bentar, sudah mulai kompak. Siap ya, Umi mau berkisah. Di sebuah negeri angkara murka, dimulai cerita. Di sebuah negeri, di negeri Habasyah, ada seorang raja bernama Abraha. Abraha ini raja yang sangat sombong, sangat serakah, mau enak sendiri, merasa hebat, dia merasa dirinya paling kuat. Nah, di negeri Habasyah ini dia memimpin sebagai seorang raja. Suatu ketika raja ini, Raja Abraha, susah tidur malam-malam. Duduk anak salat, siap, mana suaramu? Raja Abrahanya gak bisa tidur malam itu. Aku ngantuk sekali, tapi tidak bisa tidur. Kenapa ya? Jangan-jangan nanti raja besar yang ada di Afrika marah padaku. Jadi nak, ada lagi raja yang paling tinggi, namanya Raja Najasyi yang tinggal di Afrika. Kalau kata kita itu zaman dulu presidennya, kalau Abraha ini gubernurnya. Nah, Abraha ini menjadi seorang gubernur di negeri Habasyah. Dia takut nanti Raja Najasyi yang raja paling besar di Afrika mengambil alih kekuasaannya, lalu diberikan kepada orang lain. Abrahanya takut nanti diambil oleh Raja Najasyi, nanti diberikan kepada orang lain. Jadi dia malam itu gelisah, nggak bisa tidur. Apa yang aku harus lakukan? Kalau begitu aku harus mengadakan rapat besok hari. Kupanggil semua anggotaku, anak buahku, panglimaku, nasihati aku supaya ada ide bagaimana caranya tempat kekuasaanku ini tidak diambil alih oleh orang lain. Akhirnya malam itu Abraha pun tertidur. Abrahanya ngorok, ngiler lagi. Jorok. Nah, Abrahanya setelah di pagi hari tandanya sudah, Abrahanya bangun. Wah, sudah pagi. Kalau begitu akan cepat mengadakan rapat. Akan kupanggil anak buahku, panglima dan senopati. Dipanggil sama Abraha di ruangan rapat kerajaan. Hei senopati, mendekatlah kepadaku, berikan aku ide.
Mendekatlah anak buahnya, ada senopati dan sekalian penasehat kerajaan yang mendekat kepada Abraham. Lapor Tuan, ada apa Tuan memanggilku? Begini, aku gelisah, nanti raja kita yang paling tinggi di Afrika marah padaku. Tuan, tenang saja Tuan. Tuan kan sudah memimpin negeri Habasyah ini menjadi negeri yang sangat kaya dan terkenal. Jangan khawatir Tuan. Tapi aku masih gelisah. Aku takut nanti kekuasaanku diambil dan dipindahkan kepada orang lain. Aku tidak mau. Aku ingin terus memimpin negeri ini. Nah, Abraha itu orang yang serakah. Akhirnya dia minta ide sama senopatinya. Apakah kau punya ide, Senopati? Siap Tuan, aku akan berpikir dulu. Berpikirlah senopatinya. Aku punya ide. Nah, punya ide anak-anak buahnya. Aku juga punya ide. Begini Tuan, bagaimana Tuan menulis sepucuk surat, terus kirimkan barang berharga, emas-emas, kirimkan ke raja kita yang paling tinggi, Raja Najasyi. Jadi raja percaya kalau Tuan sangat setia kepadanya Tuan. Benar juga, Senopati. Tapi apa kau punya ide lagi? Begini Tuan, tapi Tuan jangan marah Tuan. Katakan saja. Tuan kan jelek. Apa? Katamu jelek? Maaf Tuan. Soalnya Abraha itu giginya gondrong, perutnya towewewe, tapi rambutnya indah. Rambutnya itu panjang, mempesona. Pokoknya rambutnya bagus. Sampai kata senopatinya, begini Tuan kan rambutnya indah. terus kenapa? Bagaimana kalau Tuan potong saja rambut Tuan jadi botak? Apa? Aku dibotakin? Ini kan rambut kebanggaanku. Tidak akan kupotong. Tapi Tuan, hanya itu satu-satunya cara supaya raja yang di sana percaya kalau sama Tuan, kalau Tuan sangat setia. Kita kirim surat, kirim barang-barang berharga, terus rambut Tuan juga diserahkan. Nanti Raja Najasyi percaya kalau Tuan sangat setia kepadanya. Kira-kira mau nggak Abraham potong rambutnya? Mau tidak? Raja Abraham karena takut kekuasaannya diambil oleh orang lain, akhirnya kalau begitu ya sudah, aku potong rambutku, aku jadi botak. Dianya akhirnya mau motong rambutnya, lalu diserahkan kepada Raja Najasyi. Tuan, ada ide satu lagi Tuan, supaya negeri kita semakin kaya raya dan banyak dikunjungin orang, sehingga jual beli semakin ramai, jalan kita menuju negeri kita semakin mulus, orang-orang berdatangan. Begini Tuan, aku punya ide Tuan. Apa idemu? Di sudut sana Tuan, di sudut dekat kerajaan kita ada sebuah gereja Tuan. Oh, benar juga. Nah, gereja itu kita lebih indahkan lagi Tuan. Kita renovasi biar lebih megah. Nanti banyak orang yang datang berkunjung ke negeri kita. Negeri kita semakin kaya Tuan. Kalau begitu, segera renovasi gereja itu. Siap Tuan. Gereja itu bernama Gereja Kulais Tuan. Nah, Gereja Kulais itu nanti kita renovasi, terus setiap orang kita undang saat peresmian gereja itu Tuan. Baiklah, kalau begitu segera renovasi gereja itu, buat gerejanya semakin megah dan semakin mewah. Siap Tuan. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, gerejanya sudah sangat mewah dan megah, sudah direnovasi. Batu-batu dari mana-mana negeri yang indah-indah didatangkan untuk merenovasi gereja itu, berlapiskan emas. Pokoknya gereja itu semakin megah dan semakin mewah. Jadi setiap orang pengen tahu. Akhirnya tibalah peresmian Gereja Kulais. Gereja apa namanya, Nak? Iya, Gereja Kulais. Duduk anak soleh. Iya. Peresmian Gereja Kulais segera dimulai. Trompet dibunyikan. Terus raja mereka, Raja Najasyi yang dari Afrika, datang dikawal oleh prajurit-prajurit yang memakai baju besi.
prajurit-prajurit itu semuanya hebat dan handal. Ada juga yang mengamankan kuda-kuda hitam mereka juga semuanya gagah mengamankan raja mereka yang hadir langsung dari Afrika. Kudanya hebat, 100 kuda hitam mengamankan acara peresmian. Dan penabuh genderang pun semuanya berbunyi. Ada penari-penari, ada yang nyanyi bersorak-sorak. Nah, pokoknya peresmian gerejanya mewah sekali. Semua orang hadir dari setiap negeri melihat penasaran gereja Quraisy itu. Setelah peresmian, negeri Habasyah semakin banyak yang pengen melihat gerejaku Quraisy. Semua orang berdatangan. Nah, tapi saat gereja itu semakin ramai, ada sebuah kejadian aneh. Tahu tidak kejadiannya apa? Tahu tidak? Pengen tahu dah? Ada senopatinya tiba-tiba menghadap Raja Abraham. Lapor Tuan. Ada apa senopati? Begini Tuan, di dekat gereja kita ada kuning-kuning Tuan. Wah, itu pasti emas. Kalau begitu, kalau itu emas, segera kumpulkan emas-emas itu supaya negeri kita semakin kaya raya. Cepat senopati, ajak yang lain untuk mengumpulkan emas-emas itu. Aduh Tuan, bukan emas Tuan. Lalu apa? Kuning-kuning Tuan. Iya, kuning-kuningnya emas kan? Bukan Tuan, kuningnya baunya tidak enak Tuan. Apa? Itu kotoran manusia. Siapa yang meletakkan kotoran manusia di gerejaku yang sangat megah dan mewah dan sangat terkenal itu? Cepat cari tahu. Abraham marah. Setelah dicari tahu, senopatinya menghadap lagi. Lapor Tuan, ternyata Tuan, berapa hari yang lalu Tuan, ada orang-orang dari bangsa Arab Tuan, pengen melihat gereja kita. Nah, sepertinya Tuan, orang-orang Arab itu iri dengan gereja kita, karena gereja kita banyak yang berkunjung, sementara orang-orang Arab itu sepi Mekah sana, karena Ka'bahnya tidak dikunjungi lagi setelah ada gereja Quraisy kita. Nah, orang-orang Arab, orang-orang Muslim difitnah, padahal belum tentu. Tapi karena fitnah itu, Abraham marah. Kalau begitu, siapkan pasukan besar. Segera kita perangi orang-orang Arab. Kita menuju kota Mekah dan kita hancurkan Ka'bah. Akhirnya pasukan disiapkan oleh Abraham. Pasukannya sangat ramai nak, ribuan. Ada yang pakai baju besi, ada yang bawa tombak, ada yang bawa panah. Ada juga banyak unta-unta untuk membawa perbekalan makanan saat mereka berperang. Ada juga kuda-kuda mereka. Ada juga hewan kebanggaan Abraham. Ada yang tahu tidak? Telinganya lebar, ada gadingnya, ada belalainya. Hewan apa? Iya, kata Abraham. Siapkan pasukan, ajak kuda-kuda kita, unta untuk membawa makanan. Semua panglima terhebat kita ajak dalam berperang. Dan juga jangan lupa 13 gajah kebanggaan negeri kita. Kita ajak untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya peperangan dimulai. Maju! Mereka siap-siap menuju arah barat kota Mekah, karena di arah barat kota Mekah terdapat Ka'bah. Akhirnya semua pasukan maju. Semuanya maju dalam peperangan. Orang-orang Arab tidak mau kalah, meskipun jumlah mereka sedikit, sedangkan pasukan Abraham lengkap. Mereka tidak mau kalah. Mereka berperang melawan orang-orang pasukan Abraham. Allahu Akbar. Ada yang akhirnya ikut-ikut juga kakek-kakek. Allahu Akbar. Walaupun aku kakek-kakek, aku mau mempertahankan Ka'bah, mau
kakek-kakek ikut juga. Ada juga ada anak kecil juga yang ikut. Nah, semuanya berperang. Akhirnya yang menang kira-kira coba tebak, orang Arab atau pasukan Abraha? Sebelah sini menang pasukan Abraha apa orang-orang Arab? Yang sebelah sini menang pasukan Abraha apa orang-orang Arab? Nah, kita tanya Bu Guru menang orang-orang Arab apa Abraha Bu Guru? Orang Arab semua. Akhirnya saat mereka berperang dengan sengit, orang-orang Arab kalah. Kalah. Jadi orang-orang Arab itu banyak yang terbunuh, ada tinggal sedikit. Mereka lari ke atas bukit, berlari ke atas pohon, berlari ke bukit-bukit dan juga batu-batu besar. Mereka bersembunyi, takut nanti ditangkap oleh pasukan Abraha. Gimana dong nasib Ka'bahnya? Hancur tidak ya? Abrahanya seneng. Aku menang. Kalau begitu sedikit lagi akan kuhancurkan Ka'bah. Sampailah mereka di ujung Mina. Mereka beristirahat di ujung Mina, memasang tenda, makan makanan enak. Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang joget-joget dangdut. Abrahanya bersenang-senang karena mereka sudah menang. Abrahanya saat itu setelah merayakan istirahat. Hei pasukan Senopati, kita beristirahat sejenak. Pasang tenda. Abrahanya masuk tenda, istirahat. Saat Abraha sedang beristirahat, ada yang mendekati tendanya. Duduk anak salat, siap. Mana suaramu? Saat Abraha istirahat, ada seseorang yang dari bangsa Arab berani mendekati tenda itu. Padahal setiap orang sudah bersembunyi yang masih hidup. Sedangkan ada satu orang yang berani. Dia mendekat ke tenda itu. Ternyata orang itu kakek-kakek tua. Aduh, mana ya Abraha? Kamu Abraha bukan? Oh bukan, sebelah sana kayaknya. Kamu Abraha bukan? Mana ya Abraha? Aduh, Abraha. Ini Abraha kali, bukan ini Abraha. Terus kakeknya karena berisik, Abrahanya bangun, buka tenda. Siapa kau mencariku? Kakek tua. Sudah sana pergi kakek tua. Hei, kamu Abraha bukan? Iya, aku Abraha. Ada apa mencariku? Pasti kamu yang mengambil 200 unta-untaku. Ternyata Abraha itu mengambil paksa unta-unta milik kakek itu. Kakek itu memelihara unta dari kecil sampai jadi 200. Diambil sama Abraha. Aku tahu, pasti engkau yang mengambil unta-untaku itu. Apa? Itu unta-untamu? Tidak, aku paling kuat, aku paling hebat, aku penguasa di negeri ini. Akan kuambil apa yang aku sukai. Nah, Abrahanya mengambil milik orang lain tanpa izin sama kakek-kakek. Hei Abraha, kembalikanlah unta-unta itu milikku Abraha. Itu milikku. Tidak akan kuberikan kepadamu. Pergi wahai kakek tua, jangan mendekat lagi di sini atau aku binasakan kau. Tidak, aku tidak akan pergi. Kembalikan unta-untaku. Begini saja Abraha, bagaimana kita buat kesepakatan? Kesepakatan apa wahai kakek tua? Begini Abraha, aku ini kakek tua penjaga Ka'bah. Aku pemegang kuncinya. Kalau kamu mau, ambil saja kunci Ka'bah ini. Apa? Kalau begitu, sini kuncinya, berikan kepadaku. Dengan mudah aku akan menghancurkan Ka'bah kalau aku sudah memegang kuncinya. Akhirnya anak kakek itu memberikan kunci Ka'bah itu. Lalu Abraham mengembalikan untanya. Sudah kakek tua, pergilah bawa unta-untamu. Aku senang sekali, kuncinya sudah ada padaku. Dengan mudah akan kuhancurkan Ka'bah. Abrahamnya senang karena kuncinya sudah dia pegang. Dengan mudah dia akan menghancurkan Ka'bah. Tapi Abraham sempat bingung, kok mau ya kakek itu padahal penjaga Ka'bah, megang kuncinya, kok dia berkhianat? Kata Abraham, hei kakek tua, kenapa engkau memberikan kunci ini sementara engkau yang menjaganya? Setiap orang berperang ingin mempertahankan Ka'bah, sedangkan engkau dengan mudah memberikan kuncinya padaku hanya untuk menebus unta-untamu. Apa kata
kakek tua itu. Hei Abraham, asal engkau tahu ya, Ka'bah itu milik Allah. Biarkan Allah yang menjaganya. Karena dari setiap kejadian yang telah lalu, barang siapa yang ingin menghancurkan Ka'bah, maka dia akan lebih dulu hancur. Sementara unta-untaku ini milikku, aku yang harus menjaganya. Makanya aku ambil milikku. Biarlah Ka'bah, biar Allah yang menjaganya, kata Abraham. Hei kakek tua, aku berbeda keyakinan denganmu. Aku tidak percaya, aku tidak mungkin hancur, karena sebentar lagi Ka'bah itulah yang akan hancur. Ternyata nak, kakek tua itu yakin bahwa Allah Maha Penolong. Terus kira-kira Ka'bahnya hancur atau tidak? Hancur apa tidak? Buktinya? Masih ada ya kan? Nah, akhirnya pasukan Abraham menyiapkan, maju melaju menuju Ka'bah. Pasukan maju, gajahnya maju. 13 gajah yang besar dan kuat dan tangguh maju melaju menghancurkan Ka'bah. Kuda-kuda juga semuanya maju. Tapi saat mereka mulai maju, senopatinya melapor. Lapor Tuan, ada yang aneh Tuan. Ada apa lagi Senopati? Tuan, kenapa gajah sama kuda-kudanya tidak mau maju lagi Tuan? Tadinya dia berjalan, sekarang dia mundur Tuan. Pukul saja. Siap Tuan. Dipukul kudanya sama gajahnya. Melapor lagi. Lapor Tuan, gajah sama kudanya sudah dipukul, tapi malah mereka berbalik arah Tuan. Gajah kudanya berbalik arah. Kenapa ya Tuan? Tuan, lihat Tuan, di atas sana Tuan. Di atas sana sepertinya mau hujan Tuan. Mendung Tuan. Hore, mandi hujan. Kita bukan mau mandi hujan, mau menghancurkan Ka'bah. Tapi Tuan, kenapa mendungnya semakin lama semakin turun ya Tuan? Tuan, itu bukan mau hujan Tuan. Mendung yang semakin lama semakin turun itu ternyata itu burung-burung Tuan. Apa? Burung? Iya Tuan. Tuan, burung-burungnya membawa bola-bola api panas Tuan. Ternyata Allah mengirimkan di atas langit banyak burung-burung yang membawa di cakar kanan, di cakar kiri, dan juga di paruhnya membawa bola-bola api panas yang sangat membara dijatuhkan ke bumi. Nah, pasukan Abraha terkena api-api itu, mereka semua binasa, termasuk Abraha. Tolong, lontong! Bukan lontong. Tolong, Tuan, tolong aku Tuan. Semuanya akhirnya binasa seperti daun dimakan ulat karena bola api panas yang dibawa oleh burung itu. Apa nama burungnya? Apa nama burungnya? Pinker, burung Aba. Burung ababil dikirim Allah untuk menyelamatkan akhirnya Ka'bah selamat. Nah, saat malam hari, dodol anak salat siap, tepuk 1, tepuk 2. Saat malam hari tiba, hujan rintik-rintik, angin udaranya sepoi-sepoi. Tiba-tiba ada anak kecil yang memanggil kakek tua tadi, kakek tua yang punya unta 200 tadi. Kakek, buka pintu kakek. Kakek, assalamualaikum kakek. Kakeknya bukain pintu. Anak kecil, kamu siapa? Aku tetangga kakek, Kek. Ada apa memanggilku nak? Ini kakek, aku dapat berita kalau anak menantu kakek bernama Bunda Aminah mau melahirkan Kek. Apa? Menantuku mau melahirkan? Ayo kita ke sana. Kakeknya buru-buru. Sampailah di rumah anak menantunya bernama Aminah. Siapa nama anaknya? Sampai di rumah Aminah, tidak lama kemudian, wah, cucuku sudah lahir. Digendong sama kakek. Wah, cucuku tampan sekali. Gagah lagi sama anak kecil. Kakek, kakek, kasih nama Kek. Nanti kalau sudah besar
Kira-kira kakeknya kasih nama siapa ya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa Mbak? Mama Pinter. Kelas berapa Mbak? Namanya? Siti Malika. Siapa nama Mbak? Siti Malika. Siti Malika. Tuh, benar. Ternyata bayi itu digendong sama kakek. Kalau begitu, aku kasih nama Muhammad saja. Wah, nama yang indah, Kek. Wah, Muhammad kecil tampan sekali. Ternyata kakek pemegang kunci Ka'bah, penjaga Ka'bah, dan pemilik 200 ekor unta yang dirampas oleh Abraha itu adalah kakeknya Nabi Muhammad. Siapa nama kakek itu? Siapa? Ternyata kakek itu bernama Abdul Muthalib. Nah, saat itulah Rasulullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir setelah saat perang melawan Abraha. Makanya perang itu karena banyak anggotanya juga gajah-gajah disebut dengan perang gajah. Jadi Nabi Muhammad lahir di tahun gajah. Bulan Maulid tiba, lahirlah Nabi kita, menerangi alam semesta dunia. Lahir di waktu malam, penuh salam damai bagi makhluk Tuhan, Khaliqul alam. Siapa nama Nabi kita? Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya, Mekah kelahirannya. Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya, Mekah kelahirannya. Jadi Rasulullah itu lahirnya di kota, kalau wafatnya di kota apa? Madinah. Coba tepuk Nabimu Muhammad. Jawab ya. Kalau Umi tanya nabimu siapa, jawab Muhammad. Lahirnya di mana? Di Mekah. Tahunnya tahun gajah. Harinya hari Senin. Tanggalnya 12. Bulannya Rabiul Allah. Pintar. Terus nama ayahnya Abdullah. nama ibunya nama kakeknya Abdul Muthalib, nama pamannya Abu Thalib, nama musuhnya siapa? Abu Lahab. Siap ya, dijawab ya dengan kompak. Tepuk Nabimu Muhammad. Baru gitu, tepuk dulu baru jawab. Siap ya. Tepuk Nabimu Muhammad. lahirnya di Mekah. Harinya hari Senin. Bulannya Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Ayahnya Pintar. Ibunya Aminah. Kakeknya pamannya Pintar. Musuhnya Abu Lahab. Pintar. Tepuk tangan dulu dong. Mesti tahu silsilahnya. Kalau istrinya siapa yang pertama? Hah? Khadijah. Kalau anak kesayangannya siapa? Fatimah. Cucu kesayangannya siapa? Hasan dan Husain. Harus tahu. Nah, waktu kita sudah sedikit ya. Umi sebenarnya bisa lama, masih banyak permainan yang bisa kita mainkan dan games-games yang lain. Tapi karena waktu, jadi Umi tidak bisa lama. Mau kenalan nggak sama teman Umi? Dikit lagi. Mau nggak kenalan? Mana teman Umi? Yang mana? Datang. Mana? Itu bukan, ada temen Umi. Dia masih kecil, suaranya juga kecil. Jadi kalau anak-anak mau kenalan nggak boleh berisik. Kalau berisik nanti nggak kedengeran dia ngomong apa, karena dia masih mau nggak kenalan? Nah, kalau mau duduk
bisa menghitungnya pelan-pelan. Kalau kata Umi, menghitung dimulai, baru hitung. Hitungnya harus kompak. 1, 2, pelan-pelan. Siap? Nah, kalau siap, menghitung belum. Menghitung dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Kecepatan. 8, 9, 10. Siap ya? Nih temennya sudah ada di di deket Umi nih. Mau kenalan kan? Tapi duduknya yang rapi, mulutnya dikunci. Siap? Kita tanya, kamu mau nggak nih? Ada teman-teman di sini nih. Aku intip dulu. Siap belum kenalan? Kalau siap duduknya yang rapi. Kalau mau mundur lagi, kalau mau ke sini. Siap ya? Yang di belakang tidak berdiri, karena yang belakang sekali tidak kelihatan. Kalau sudah yang paling belakang boleh berdiri. Siap ya? Kita kenalan. Duduk anak soleh, siap. Mana suaramu? Kita tanya, dia mau nggak kenalan nih? Banyak teman-teman di sini. Aku mau kenalan, tapi teman-teman diam dulu dong. Tuh, diam dulu katanya. Namanya siapa nih? Coba disapa dulu yang perempuan, yang laki-laki. Bentar, aku sapa yang perempuan dulu. Yang perempuan, masya Allah, cantik-cantik ya. Gini. Ada Mbak Siti Malika. Mbak Siti Malika, I love you. Coba sekarang yang cowok-cowok juga, masa yang cewek terus. Bentar, ibu-ibunya juga cantik nih. Wah, oh iya, kalau yang cewek-cewek, ibu-ibu, masya Allah, cantik-cantik. Kalau yang cowok-cowok, astagfirullah. Cowok-cowok, nggak boleh ngejek-ngejek. Pokoknya aku paling ganteng. Nggak boleh, boleh nggak begitu? Nggak boleh. Coba minta maaf dulu. Kok minta maaf? Nggak mau. Nggak boleh. Coba kenalan dulu, namanya siapa? Habis itu minta maaf. Teman-teman dengerin ya, namaku Dodo. Dodo. Siapa namanya? Bukan dodol, tahu? Dodol itu makanan. Gak ada L-nya. Dodo. D-O-D-O. Siapa namanya? Nih, bro, minta maaf dulu. Tadi sudah ngejek temennya. Nggak mau. Umi ajarin. Ya deh. Coba kita dengerin Dodo minta maaf. Umi ajarin dong. Siap. Teman-teman bilang. Teman-teman. Dodo minta maaf makan. Minta makan bukan. Ulang. Duduk anak saleh. Teman-teman, Dodo minta maaf duit. Minta duit, masa minta bukan. Maaf, yang benar minta maaf. Iya deh, teman-teman, minta maaf ya. Tapi Dodo ganteng kan tuh, rambutnya oke kan tuh. Keren kan? Teman-teman, Dodo ini rambutnya kayak bule. Bule apa? Bule potan. Bule potan. Dodo mau ngapain di sini? Mau dongeng atau mau berkisah? Gak bisa. Dodo bisanya nyanyi. Oh, nyanyi. Mau nyanyi apa Dodo? Coba. Lagu anak-anak sih. Iya, kalau anak-anak gak boleh lagu dewasa. Lagu apa Dodo? Coba. Lagu bangun tidur. Oh, anak-anak apa lagu itu? Kalau hafal, duduknya yang rapi, mulutnya dikunci, kita dengerin Dodonya nyanyi. Bener apa enggak? Kalau salah kita kasih tahu. Emang Dodo sudah hafal ya? Sudah dong, tadi di rumah latihan biar nggak salah. Oke, kalau gitu Dodo sekarang nyanyi lagu bangun tidur. Tapi ambil nada dulu biar bagus. Do, re, mi, fa, sol.
juga do. Kalau kata Umi re, Dodo juga re. Kan belum bisa kan? Siap. Coba. Dodo anak sholat. Siap ya? 1. Dulu, kita dengerin dia. 1, 2, 3. Do, re, mi goreng. Ya, mi goreng. Masa mi goreng? Bukan, mi aja. Gak pakai goreng-goreng. Oh gitu ya. Coba ulang. Do, re, mi ayam. Ayam. Masa mi goreng dan ayam? Oh, salah ya. Salah. Coba ulang. Do, re, mi bakso. Makan terus. Kok makan terus dong? Soalnya tadi ikut Umi bangun tidur belum makan. Ya lapar. Yaudah deh, coba. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu. Siap. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Udah, sekarang mulai nyanyi bangun tidur. Siap ya, kita dengerin ya dodonya ya. 1, mana suaramu? Siap ya, 1, 2, 3. Duduk anak soleh. Ayo do, siap do nyanyinya. Umi hitung sampai 3, Dodo langsung nyanyi ya. Siap. 1, 2, tikus ya, tikus bukan tikus. 3, 1, 2, 3. Bangun tidur, ku terus makan. Ada nggak yang bangun tidur langsung makan di sini kayak Dodo? Bangun tidur ngapain dulu? Salah dong, mandi. Soalnya bangun tidur suka lapar sih, jadi langsung makan. Ini nggak boleh, mandi dulu. Bangun tidur, ku terus mandi. Gitu yang benar. Diulang coba. Siap. 1, 2, 3. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok kaki. Menggosok kaki sih. Menggosok apa nak? Gigi, bukan kaki. Soalnya Dodo nggak punya gigi tuh ompong. Walaupun ompong harus tetap gosok gigi. Kalau nggak gosok gigi, nanti giginya makin nggak tumbuh. Ompong terus, biarin. Nanti pinjam giginya Mbak Malika. Mbak Malika pinjam dong giginya. Masa punya gigi Mbak Malika. Yuk kita dengerin Dodo sekali lagi. Kalau masih salah, nanti lain kesempatan Dodo tampil lagi. Dibenerin dulu ya lagunya ya. Siap ya, Dodo anak soleh. Dodo anak soleh. Sekali lagi ya, setelah ini Dodo pamit mundur. Siap dengerin Dodo nyanyi sekali lagi? Siap ya, kali ini harus bener Do. Siap. Insya Allah kali ini Dodo bener nyanyinya ya. Teman-teman dengerin ya. Siap, 1, 2, 3. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat ngompolku. Siapa yang masih ngompol? Ada nggak yang masih ngompol? Sudah SD masih ngompol? Nggak boleh ngompol lagi. Kalau mau tidur kemana biar nggak ngompol? Iya, ke WC kata. Dodo masih ngompol ya? Kadang-kadang sih nggak boleh. Masa masih ngompol? Yuk kita nyanyi sama-sama. Dodonya salah terus belum hafal. 1, 2, 3. Bangun tidur. Bangun tak. Habis mandi. Membersihkan. Pintar. Tepuk tangan dulu dong buat anak-anak SD Negeri 17 Salam Kelapa. Pengen nggak ketemu Umi lagi? Pengen nggak ketemu Dodo lagi? Lain kali kita ketemu lagi. Umi akhiri dengan